Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas informasi terkait P3K paruh waktu. Sebelumnya sedikit saya sampaikan pengertian tentang P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu merupakan skema aparatur sipil negara yang dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Status ini akan berubah menjadi penuh waktu apabila sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Beberapa ketentuan mengenai P3K paruh waktu yang perlu dipahami. Ketentuan yang pertama adalah P3K paruh waktu adalah pengganti tenaga honorer dengan istilah part-time. Ini menjadi status baru di dunia ASN. Dulunya hanya ada dua, yakni PNS dan P3K penuh waktu. Nah, untuk ketentuan yang kedua adalah bekerja sesuai kesepakatan status paruh waktu, berarti tidak bekerja full-time seperti PNS ataupun P3K penuh waktu. Ia masuk dalam bagian ASN yang tingkatnya lebih tinggi dari honorer. Pegawai ini juga mendapat ruang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Adanya aturan tersebut menjadi solusi agar tidak kehilangan pekerjaan sebagai tenaga honorer serta menurunkan pendapatan mereka. Jadi selain itu, tidak terjadi penambahan beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Ketentuan yang ketiga adalah gajinya lebih kecil. Jadi nominal gaji yang diterima nantinya tidak lebih besar dari tenaga honorer, alias masih tergolong kecil. Namun pegawai ini yang berstatus part-time tidak wajib ada di kantor selama 1 hari penuh, sebagaimana jam kerja PNS dan P3K penuh waktu. Pemberian gaji akan disesuaikan dengan tugas bidang dan wewenang yang diemban masing-masing pegawai. Dan setiap instansi mempunyai range gaji yang berbeda-beda. Melihat aturan gaji tenaga honorer sebelumnya pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 83 tahun 2022 tentang standar biaya masuk. Tahun anggaran 2023, kisaran yang diberikan sebesar 2,7 juta hingga 5,61 juta. Perkiraan ini hanya gambaran untuk mengetahui rata-rata gaji yang diterima pegawai part-time. Gaji yang diterima menyesuaikan jam kerja, tugas, bidang hingga wewenang yang diemban setiap pegawai. Golongan P3K ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan. SD, golongan 1. SMP sederajat, golongan 4. SLTA, Diploma 1, sederajat golongan 5. Diploma 2, golongan 6. Diploma 3, golongan 7. Sarjana, Diploma 4, golongan 9. Pasca sarjana, S2, golongan 10. Pasca sarjana S3, golongan 11. Berikut adalah perkiraan kisaran gaji P3K paruh waktu berdasarkan golongan. Golongan 1, 969.000. Golongan 5, 1,2 juta. Golongan 9, 1,6 juta. Perlu diingat, daftar gaji P3K paruh waktu ini hanya perkiraan. Pemerintah telah memastikan bahwa gaji yang diterima tak akan lebih rendah dari gaji yang diterima saat jadi honorer. Besaran gapok yang sebenarnya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Faktor lain, seperti tunjangan keluarga, juga memengaruhi nominal akhir. Demikian informasi mengenai kisaran gaji pokok P3K paruh waktu. Nominal ini bisa jadi gambaran bagi honorer yang saat ini tengah berjuang pada seleksi P3K 2024-2025.